Salam sehat Sobat Setia BSJD dimanapun Anda berada. Shalom. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-5 sampai yang ke-8 dengan perikop panggilan dan pilihan Allah. Demikian firman Tuhan. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan, Sobat Setia BSJD, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah membaca 2 Petrus pasal pertama ayat 5 sampai yang ke-8 sebagai bahan perenungan kami saat ini. Urapi kami, berikan kami hikmat agar kami dapat memahami firman-Mu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sobat Setia BSJD dimanapun Anda berada, dewasa ini seringkali kita akan menjumpai kasus-kasus moralitas yang mencerminkan betapa krisisnya sisi kemanusiaan. Dan ironisnya, peristiwa-peristiwa yang ada dilakukan oleh hampir semua kalangan, baik kaya atau miskin, pejabat atau rakyat pinggiran, yang tentunya dengan versinya masing-masing. Entah apa alasan persisnya sehingga melakukan tindakan amoral tidak manusiawi. Namun jika diusut, ujung-ujungnya akan mengarah pada, dalam tanda kutip, demi kebahagiaan, baik personal ataupun kelompok. Ada oknum dengan kuasa hukum di bawah kuasa. Ada oknum dengan pangkat hak orang dibabat. Si miskin saling sikut untuk isi perut. Kaum menengah mencari remah berpasangkan label kaum lemah. Dan mungkin ini merupakan peristiwa yang sebenarnya sudah terjadi sejak zaman klasik. Hanya saja dengan kemasan cerita yang agak berbeda. Menjadi pertanyaan ialah, di manakah kehadiran orang Kristen di tengah-tengah realitas peristiwa yang begitu miris? Sebuah pertanyaan penting bagi kita orang percaya yang konon katanya pengikut Kristus, penebar kasih. Dengan demikian, mau tidak mau mengarahkan kita untuk menilik kembali pada realitas kehidupan orang beriman. Jangan-jangan justru kitalah pelaku di balik realitas yang buruk itu. Sebuah fakta yang cukup mengejutkan juga, ternyata dalam kekristenan sekalipun juga ditemui sebuah realitas tidak manusiawi yang tumbuh begitu subur di balik manisnya kata rohani, di balik jabatan yang katanya suci. Ini merupakan persoalan iman kita orang percaya. Di satu sisi, terlepas dari persoalan iman yang ada, bila kita melihat dengan seksama, ada satu persoalan iman lagi yang cukup miris di kalangan orang beriman, yakni kehidupan rohani orang beriman yang bergantung pada para profesional. Ada orang Kristen ketika ada pergumulan, harapan, dan permohonan harus didoakan oleh pendeta atau katakanlah hamba Tuhan, entah itu vikaris dan lain sebagainya. Ketika ingin diampuni dosanya harus ikut perjamuan kudus di bawah topangan tangan pendeta, membaca dan bahkan merenungkan firman Tuhan hanya ketika ibadah yang dipimpin oleh pendeta. Memang semuanya tidak sepenuhnya salah, tetapi ini bukan berbicara tentang benar atau salah. Titik persoalannya ialah, bukankah spiritualitas iman harusnya dialami secara personal dengan Tuhan? Tetapi realitanya ada orang Kristen yang kehidupan rohaninya bergantung pada para profesional, yakni pendeta atau hamba Tuhan. Persoalan-persoalan iman yang ada pada akhirnya berdampak pada kehidupan praktis orang percaya, dan jika tidak benar-benar diperhatikan, maka akan merusak kehidupan orang percaya. Alih-alih menebar kasih bagi sesama,
kasih hanya sebuah kenihilan belaka. Sobat setia BSJD dimanapun Anda berada, dalam falsafah Jawa kita dapat menemui sebuah ungkapan yang menyebutkan urip iku urup. Maaf sebelumnya, bukan bermaksud diskriminasi atau apapun itu yang sifatnya destruktif. Tetapi mari kita sama-sama belajar dan memperkuat iman kita. Urip iku urup secara harfiah berarti hidup itu nyala. Namun dalam arti yang lebih mendalam, urip iku urup memiliki makna bahwa hidup atau kehidupan merupakan pancaran atau cahaya jiwa. Artinya, segala praktik kehidupan bersumber dari dalam jiwa. Atau dengan kata lain, praktik kehidupan yang muncul dan dicerap oleh indrawi kita adalah interpretasi bagian dari proses di dalam jiwa. Sebuah proses yang di dalamnya melibatkan hati dan otak, perasaan dan pikiran, iman dan juga akal. Meskipun terkadang proses ini memiliki level masing-masing untuk bisa memancarkan cahaya kehidupan. Pada intinya, rumusan urip iku urup mengajak kita untuk kembali menilik ke dalam diri, jauh merasuk ke dalam jiwa. Dan ini selaras dengan firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kita saat ini, di mana kehidupan orang beriman diawali dari dalam diri atau jiwa, yakni iman dan kebajikan pengetahuan. Ada proses dialogis perasaan, keyakinan, iman, dan akal pikiran pengetahuan. Dari proses yang ada, pada akhirnya terpancar cahaya kasih bagi sesama. Pertanyaannya, bagaimana mungkin cahaya yang terpancar oleh jiwa adalah kasih bagi sesama? Pertanyaan ini pada akhirnya mengarahkan pada beberapa pertanyaan lagi, yakni apa dasar iman orang beriman? Atau apa sumber cahaya dalam jiwa orang beriman? Lalu apa peranan pikiran pengetahuan dalam proses di dalam jiwa? Jika kita orang Kristen ditanya, tentu sudah pasti akan menjawab dasar iman orang beriman adalah percaya kepada Yesus Kristus. Dan sudah tentu kita semua akan setuju dengan jawaban demikian. Tapi apakah hanya sebatas demikian? Tentu tidak. Iman tidak sekedar percaya, tetapi juga melibatkan Yesus Kristus, Sang Sumber Cahaya, untuk hadir dalam jiwa. Akal pikiran adalah karunia Allah untuk membantu melihat sumber cahaya, sekaligus sebagai rambatan cahaya menuju realitas kehidupan yang penuh kasih. Yesus Kristus adalah sumber cahaya. Cahaya esensinya memiliki manfaat bagi segala makhluk. Kehadirannya juga dirindukan oleh setiap insan. Cahaya pada dirinya tidak ada sekat atau jarak. Ketika Yesus hadir ke dalam jiwa, maka jiwa bersatu dalam cahaya yang terus terpancar dalam kehidupan. Hadirnya tak ragu memberi diri di tengah kegelapan, menjadi cahaya di tengah kegelapan realitas yang miris tak manusiawi. Inilah urip iku urup orang beriman. Lantas, sudahkah kita mengalami Yesus Kristus sang sumber cahaya dan memancarkannya dalam kehidupan? Karena kehidupan rohani, Yesus Kristus harus dialami dan bukan sekedar definisi teologis belaka. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan hari ini, dimanapun Anda berada, selamat merenung dan semoga sahabat setia BSJD mengalami Kristus dan memancarkan cahaya di tengah dunia. Amin. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu terhadap kami dalam perenungan BSJD hari ini. Kami mohon Roh Kudus-Mu hadir sehingga kami pribadi lepas pribadi boleh mengalami Yesus Kristus dan memancarkan cahaya di tengah kehidupan kami. Berkatilah aktivitas kami hari ini, lingkupi kami dengan kuasa-Mu dan jadikanlah kami terang-Mu. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas, salam sehat bagi kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.